Berak! Rasakan! Teriak Ciara setelah menghantam pria yang mengantarnya dengan sebuah balok. Pria itu langsung memekik, sebab balok itu mengenai wajahnya dengan sangat keras, menyisakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Ciara tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia kembali menyerang pria tersebut dengan menendang kepunyaannya, dan mengayunkan balok itu kembali hingga ujung paku mengenai salah satu mata pria itu. Ark! Pekik pria itu kesakitan, sementara darahnya sudah mengalir deras. Ciara sampai tercengang melihat darah begitu banyak mulai berhamburan. Tubuh gadis itu gemetar dengan ludah yang tercekak, tetapi sekuat tenaga dia membawa kakinya untuk melangkah. Mendengar pekikan rekannya, satu algojo yang ditugaskan untuk menjaga Ciara langsung berlari menuju sumber suara. Dia begitu terkejut saat melihat rekannya yang sudah berdarah-darah, sementara gadis yang mereka jaga terlihat berlari menjauh dari gedung tersebut. "Hei, jangan kabur!" Pekiknya lalu mengejar dengan kaki yang melangkah dengan sangat cepat. Ciara mulai merasa was-was, balok di tangannya terus dia genggam erat. Sementara kaki gadis itu menapaki lantai demi lantai, berharap dia tidak akan tertangkap lagi oleh para algojo itu. Ciara menoleh ke belakang, pria itu menyeringai dan terlihat sangat menyeramkan. Jarak mereka cukup dekat, Ciara terus menyusuri gedung penyekapan itu mencari jalan keluar. "Ya Tuhan, tolong Cia. Cia tidak mau di sini. Berhenti, atau kamu akan tahu akibatnya." Pekik pria itu sambil terus mengejar Ciara. Namun, gadis yang dipanggil namanya itu tidak peduli, dia terus berlari dengan sekuat tenaga. Di antara tangis dan doanya, dia kembali menoleh dengan rasa cemas yang mendera. Ciara melebarkan kelopak matanya, saat jarak pria itu hampir menjangkau tubuhnya. Rasanya sungguh menegangkan, Ciara terengah-engah. Dia kembali menoleh, dia berteriak dan mengayunkan balok tersebut saat pria itu hendak meraih pergelangan tangannya. Ark! Pria itu memekik, dia tersungkur di lantai dengan bahu yang terasa sakit. Ciara hendak menghajarnya kembali, tetapi pria itu justru memegang baloknya. Ciara melebarkan kelopak matanya. "Jangan harap bisa kabur kamu." Ciara menggelengkan kepala, dia memilih untuk melepaskan balok tersebut dengan menghentaknya keras. Setelah itu Ciara kembali berlari dengan tunggang langgang. Hingga akhirnya dia menemukan jalan keluar. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, dia harap segera mencapai gerbang sebelum pria itu kembali datang. "Cia pasti bisa," lirihnya di antara langkah yang terasa sangat berat. Perjuangan Ciara belum usai, sebelum dia menemukan tempat yang aman, atau seseorang yang dapat menolongnya. Gadis cantik itu mengusap kasar air matanya yang sedari tadi sudah merembes. Dia tersenyum kecil, saat melihat sebuah pintu gerbang yang tak jauh darinya. Dia kembali mengecek situasi, jantung Ciara memompa dengan cepat, saat satu pria itu masih berusaha mengejarnya. Namun, dia tidak akan patah semangat, Ciara terus mengerahkan seluruh tenaganya dengan semangat yang membara. Hingga entah sudah sejauh apa dia melangkah, dia sampai di belakang sebuah gedung. Ciara menyelinap masuk melalui gerbang kecil, di mana seorang staf baru saja melewatinya. Ciara benar-benar yakin, bahwa di dalam sana, dia bisa aman. Ciara menoleh ke sana kemari dan terus mengikuti kemanapun kakinya melangkah. Sepertinya ini sebuah rumah sakit. Gumam Ciara saat melihat beberapa peralatan medis. Gadis itu terus menyusuri beberapa lorong kosong dengan mengendap-endap. Hingga dia melihat sebuah bayangan, Ciara yang merasa terkejut sekaligus was-was langsung mendorong sebuah ruangan, hingga tubuhnya masuk ke dalam. Beruntungnya ruangan itu tidak terkunci, tetapi jantungnya malah seperti ingin terjun bebas saat melihat seseorang di sampingnya, seseorang yang tengah mengadu kesakitan sambil memegangi kening.
Haish, keningku. Siapa orang yang berani-beraninya membuka pintu tanpa dek? Tak hanya Ciara yang terkejut, tetapi Derek Mojavetanson, seorang dokter, sekaligus pemilik rumah sakit ini juga terlihat terperangah saat melihat seorang gadis manis tiba-tiba masuk ke ruangannya dengan penampilan yang berantakan. Kau! Ciara melebarkan kelopak matanya, melihat pria berseragam dokter itu melotot tajam, tetapi detik selanjutnya dia malah memeluk tubuh De sembarangan. Maafin Cia, Om Dokter. Mendengar panggilan Ciara, sontak saja mata De terbelalak lebar. Om. BO-nya tak habis pikir. Pria itu bergeming, belum sadar akan situasi yang tengah dia hadapi. Sementara gadis yang masuk ke dalam ruangannya tanpa permisi, masih memeluknya dengan sangat erat sambil memohon ampun. Rasa takut yang menyelimuti dada Ciara, menjadi satu-satunya alasan mengapa Ciara langsung memeluk tubuh De. Dia seperti mengalami sebuah trauma kecil, akibat apa yang dilakukan sang paman, Austin. De mengernyit dengan kening yang terasa berdenyut, saat itu juga dia sadar. Manik mata pria itu turun ke bawah, menatap Ciara dengan tatapan yang begitu tajam, sementara kening pria itu sudah membiru. De segera menarik tubuh Ciara dengan kasar hingga pelukan itu terlepas. De berganti mencengkram lengan Ciara dengan kuat. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke ruanganku sembarangan. Cetus De, dia bersikap seperti itu sebab dia yakin Ciara bukanlah pasien di rumah sakitnya. Ciara tersentak dan hampir saja terhuyung akibat gerakan De yang begitu kasar. Gadis itu terlihat mengerucutkan bibir dengan tampang memelas. Maafin Cia, Om Dokter. Cia sedang dikejar-kejar orang jahat tadi, jadi Cia refleks buka pintu. Jelas Ciara apa adanya. Dia kembali mengatupkan tangan di depan dada untuk meminta pengampunan dari pria yang ada di hadapannya. Pria yang menurutnya seram, sebab De terus melotot, sementara wajah tegasnya ditumbuhi jambang yang cukup lebat. Sementara De tidak langsung percaya begitu saja, di kota-kota besar seperti ini biasanya banyak sekali orang yang pandai mengelabuhi. Dan dia menyangka bahwa Ciara adalah salah satunya. Luka di sudut bibir gadis itu hanya sebuah luka buatan, De yakin itu. Tidak usah bohong kamu. Ketus De dengan menunjuk wajah Ciara, hingga gadis itu mengangkat kepala. Dia menggeleng cepat. Cia tidak bohong, Om. Sumpah, Cia tadi dikejar-kejar sama penjahat. Ciara melirik ke arah jendela, kebetulan dari dalam semua aktivitas di luar terlihat dengan jelas. Makanya Cia kesini, Cia butuh pertolongan. Bukannya kasihan, De malah mendesah keras. Dia berpikir bahwa Ciara mengarang cerita dan mengada-ada. Gadis ini pasti penipu. Cih, jangan harap aku akan percaya padamu. Aku tidak percaya. Kamu pasti sedang membual, atau jangan-jangan kamu itu salah satu dari mereka. Tuding De tanpa perasaan. Pria itu kembali memberikan tatapan tajam, hingga Ciara terus menelan ludahnya. Tidak, Om. Kenapa Om tidak percaya padaku? Tentu saja, kamu orang yang baru aku kenal. Dan lagi, aku bukan ommu, memangnya kapan aku menikah dengan tantemu? Cetus De merasa tak terima dengan panggilan Ciara padanya. Dia masih muda, tampan, dan berbakat. Masa harus dipanggil Om-Om? Yang benar saja. Apa Ciara tidak bisa melihatnya? Ciara semakin mengerucutkan bibirnya, mendengar setiap bentakan De yang terus memenuhi telinganya. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. De harus menolongnya. Iya, Cia minta maaf. Lagi pula Cia tidak punya tante. Cia hanya punya paman dan Dedi saja, tapi Dedi. Haish, siapa yang menyuruhmu bercerita? Hah? Ciara berjengit kaget, sementara De sudah tidak tahan,
Dia segera mengangkat tangan dan menarik kerah baju Ciara. Gadis itu sudah seperti anak kucing yang akan dibuang karena mengganggu ketenangan. Sekarang pergi dari ruanganku, kucing dekil. Om. Aku bukan ommu. Pekik de. Cia juga bukan kucing dekil. Balas Ciara tak kalah memekik. De memicing dengan rahang yang mengeras. Merasa benar-benar geram. Aku akan mengantarmu ke pos satpam, biar mereka membawamu ke kantor polisi karena masuk ke ruanganku sembarangan. Seketika Ciara langsung mengatupkan bibirnya mendengar ancaman De. Ciara kembali ditarik oleh De, tetapi gadis itu malah kembali memeluk tubuh De dengan erat. Seperti seseorang yang ketakutan, Ciara enggan untuk melepaskan. Pak dokter, jangan laporin Cia. Cia tidak mau dipenjara, Cia takut. Jangan bawa Cia ke sana. Gadis itu tiba-tiba menangis dalam pelukan De, membuat tubuh De membeku, hingga lama semakin lama tanpa sadar dia melepaskan tangannya yang bertengger di kerah baju Ciara. Tangis gadis itu mengganggu perasaannya. Hingga De terus terdiam, sementara Ciara semakin sesenggukan dan meminta agar dia dimaafkan. Isak tangis Ciara memenuhi ruangan itu. Terdengar sangat nyaring dan memilukan, sebab bibir itu terus mengucapkan kata maaf dengan bibir yang bergetar. Sementara dada De sudah terasa basah oleh air mata gadis cantik itu. De seperti tidak memiliki kekuatan untuk menghempaskan tubuh Ciara, agar terlepas dari tubuhnya. Pria itu hanya bisa mengepalkan tangan di bawah sana, dengan perasaan tak menentu. Kenapa hatinya malah terusik dengan tangisan pilu itu? Kenapa dia malah merasa kasihan? Cih, benar-benar merepotkan. De menelan salivanya dengan berat, dia menarik nafas hingga rongga udara dalam dadanya kembali terisi penuh. Waktu semakin bergulir, sementara di rumah pasti sang ibu sudah mengkhawatirkannya. Akhirnya dengan terpaksa De mengalah, dia memegang kedua bahu Ciara hingga gadis itu menghentikan tangisnya. Ciara terpaku dan tersadar, bahwa dia telah melakukan tindakan yang memalukan. Pelan, De menarik tubuh Ciara hingga menyisakan jarak. Dia sudah tidak memedulikan keningnya yang terasa sakit, sekarang lebih baik dia melepaskan Ciara dan segera pulang ke rumah. Pergilah, aku sudah memaafkanmu, ucap De dengan suara yang cukup lembut. Namun, masih terasa begitu dingin. Ciara tidak merasakan keramahan pada sikap pria itu. Sebab ini pertama kalinya, De peduli pada seorang gadis yang menangis di depannya. Padahal dulu dia benar-benar menjadi orang yang angkuh. Pernah suatu saat ada seorang gadis yang mengungkapkan perasaan padanya. Sampai gadis itu menangis, De tetap tidak peduli dan lebih memilih untuk meninggalkannya. Mendengar ucapan De, Ciara yang semula menunduk, perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik De yang melengoskan wajah. Pria itu menurunkan tangan dari bahu Ciara, lalu melangkah ke arah meja. Berharap setelah ini Ciara segera pergi dari ruangannya. Namun, dugaan De salah. Gadis manis itu malah kembali merengek di belakang sana. Tapi aku tidak mau pulang, Om. Om lagi. De memejamkan matanya sejenak, kepala pria itu kembali terasa pusing. Bukan hanya karena hantaman pintu, tetapi dia juga merasa sakit kepala karena meladeni Ciara. Apa sebenarnya yang gadis ini inginkan? De berbalik dengan tangan yang sudah bertolak pinggang. Lalu kamu mau apa? Kamu memintaku untuk membawamu? Tiba-tiba senyum Ciara terbit begitu saja. Dia mengangguk, tanda setuju dengan rencana De. Iya, Om. Kalau boleh aku ikut ke rumah Om saja. Aku tidak akan nakal, istri Om pasti akan menerimaku. Hei, istri apa maksudmu? Tukas De menanggapi ucapan Ciara yang begitu sembarangan. Istri dari mana? Punya kekasih saja belum, bagaimana bisa dia punya istri?
Mendengar bantahan De, Ciara dibuat bingung. Memangnya dia salah bicara? Pria setua ini pasti sudah menikah, kan? Gadis itu terlihat garuk-garuk kepala. Memangnya Cia salah? Salah. Karena aku belum menikah. Bentak De dengan keras, hingga membuat Ciara kembali berjengit. Kenapa dokter satu ini suka sekali marah-marah? Bukankah seorang dokter harusnya memiliki sikap ramah? Pikir gadis cantik itu. Cia minta maaf, sesal Ciara sambil menundukkan kepala. Dia menatap lantai dengan nanar, sementara jari-jarinya memilin ujung baju yang ia kenakan. Minta maaf terus. Makanya kalau tidak tahu itu tanya dulu, jangan asal bicara. Iya, Om. Pantas saja tua, suka marah-marah sih, gumam gadis itu tanpa sadar, mulutnya yang ceplas-ceplos mulai tak bisa dikondisikan, membuat tangan sang dokter mengepal, menahan geram. Apa katamu? Suara De kembali meninggi, dia merasa sebal dengan Ciara, tetapi entah kenapa dia juga merasa kasihan. Maaf, Om, Cia keceplosan. De mengembuskan nafas kasar. Sudahlah lupakan. Sekarang aku minta kamu pergi sekarang. Usir De, mencoba untuk tidak peduli dengan wajah Ciara yang memelas. Tapi, Om, aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu, cepat pergi sebelum aku menyuruh petugas keamanan untuk mengusirmu. Ciara bergeming, entah kenapa tubuhnya terasa kaku untuk digerakkan. Dan lebih anehnya lagi, dia merasa tidak takut De akan bertingkah macam-macam. Ciara percaya sosok pria di depannya adalah salah satu orang baik. Namun, benarkah De tidak bisa menolongnya? Om, setidaknya tolong aku malam ini saja. Gadis itu kembali membuat permohonan. Akan tetapi De sama sekali tidak terpengaruh. Dia malah mendekat ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar memberi isyarat agar Ciara secepatnya keluar dari sana. Ciara menatap De sebentar, mimik wajah pria itu terlihat sangat serius. Sepertinya Ciara tidak memiliki kesempatan. Gadis itu menunduk dengan mata yang berkaca-kaca, kakinya yang telanjang begitu kotor. Dia memaksa kedua alat gerak itu untuk melangkah keluar. Sepertinya malam ini, dan malam-malam seterusnya, Ciara akan tidur di jalanan. Sebab dia takut untuk pulang ke rumah. Ciara mengelap pinggiran matanya yang sudah menggenang. Dia sempat menatap pintu ruangan De, lalu gadis itu kembali melangkah dengan gontai hingga keluar dari rumah sakit. Gadis itu terlihat kebingungan, sementara tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk di pinggiran rumah sakit, dan berniat untuk bermalam di sana. Namun, baru saja Ciara menutup mata, gadis yang memeluk erat tubuhnya itu mendengar sebuah suara gesekan sepatu pantofel. Pelan, Ciara kembali membuka kelopak matanya, hingga dia bisa melihat sebuah tangan yang terulur dengan telapak yang terbuka. Om.